Belum lama bersama Redbird, AC Milan bakal dijual ke investor Arab Saudi. Meskipun menjadi pemilik AC Milan hanya dalam kurun waktu setahun, Redbird Capital dikabarkan akan segera menerima tawaran yang menggiurkan untuk menjual klub tersebut kepada pihak dari Timur Tengah. Maurizio Pistocchi, seorang jurnalis Italia, mengungkapkan bahwa PIF atau Public Investment Fund, dana kekayaan negara Arab Saudi, tengah memperhatikan potensinya untuk mengakuisisi AC Milan dan Inter. Hal ini terjadi karena terdapat ketidaksetujuan terhadap gagasan untuk mengakuisisi Juventus. PIF telah memiliki saham mayoritas di 4 klub terkemuka Liga Saudi, menambahkan dimensi keminat mereka di kancah sepak bola Eropa. Pistocchi menyampaikan melalui Twitter kepada PIF, awalnya mencoba membeli saham minoritas Juventus dari Exor, namun hal itu tidak berlanjut. Namun minat mereka untuk mengakuisisi tim Italia masih tetap tinggi. Dia merinci situasi keuangan Juventus, menyoroti kerugian besar yang mereka alami sejak penandatanganan Cristiano Ronaldo pada 2019. Artikel di The Athletic juga menggambarkan perbedaan signifikan dalam situasi keuangan antara Milan dan Inter. Rossoneri yang bebas utang dan mencatat keuntungan tahun lalu berdiri lebih stabil dibandingkan rival mereka yakni Inter, yang menghadapi kesulitan finansial yang cukup besar. PIF dari Timur Tengah tampaknya mempertimbangkan opsi untuk berinvestasi dalam salah satu klub Serie A, terutama setelah ketidaksetujuan terkait akuisisi Juventus. Sementara itu, situasi finansial yang berbeda antara AC Milan dan Inter pastinya akan mempengaruhi harga tawar yang akan diberikan oleh PIF untuk mengambil alih klub. Menarik kita tunggu bagaimana kelanjutan proses akuisisi dana Arab Saudi ini. AC Milan akan manfaatkan hubungan baik dengan Bologna untuk merekrut Joshua Zirkzee. AC Milan kini berada dalam perburuan untuk merekrut striker anyar demi memperkuat lini depan mereka. Dengan situasi kontrak Olivier Giroud yang semakin mendekati akhir, serta kebutuhan akan striker baru yang mampu mengemban peran utama, Rossoneri sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk menyegarkan skuad mereka. Olivier Giroud, meskipun masih tajam dalam mencetak gol krusial, sedang menghadapi tantangan usia. Pemain berusia 37 tahun ini, meskipun kemungkinan akan memperpanjang kontraknya, tidak dapat lagi diandalkan sebagai starter dalam setiap pertandingan. Sementara rekrutan seperti Luka Jovic dan Noah Okafor belum memberikan jaminan yang cukup sebagai pengganti yang dapat diandalkan. Di tengah situasi ini, nama Joshua Zirkzee dari Bologna mulai mencuat sebagai opsi menarik bagi AC Milan. Striker muda asal Belanda ini telah tampil impresif di Serie A, mencatatkan 5 gol dan 2 assist. Performanya di Bologna membuatnya menjadi sorotan utama dan keberadaannya sesuai dengan kriteria yang diinginkan Milan, terutama dalam formasi yang mereka terapkan. Namun, kemungkinan transfer Zirkzee ke Milan tak terlepas dari potensi kesepakatan dengan Bologna.
Bocoran dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa Bologna tertarik pada striker muda Milan yakni Marco Nasti yang saat ini dipinjamkan ke Bari di Serie B. Potensi masuknya Nasti sebagai bagian dari kesepakatan transfer menjadi pertimbangan menarik dalam negosiasi kedua klub. Hubungan baik antara Milan dan Bologna dalam beberapa transaksi terakhir memberi ruang bagi diskusi lebih lanjut. Perpindahan Alexis Saelemaekers ke Bologna dan minat Milan pada pemain seperti Louis Ferguson menambah dimensi baru dalam hubungan bisnis kedua klub tersebut. Sinyal positif dari kinerja Zirkzee dan minat Bologna pada pemain muda Milan menandakan potensi kerjasama lebih lanjut antara kedua klub. Namun semuanya masih dalam tahap pemantauan dan perencanaan yang matang sebelum Milan benar-benar memutuskan langkah strategis mereka. Sekali lagi, AC Milan berada di jalur untuk merekrut striker potensial yang tidak hanya akan memperkuat lini depan mereka, tetapi juga membangun fondasi bagi masa depan yang cerah bagi klub ini di panggung Serie A. Bersuara lagi, Fabrizio Corona klaim bukti terkait Alessandro Florenzi. Setelah Alessandro Florenzi dipanggil ke kantor kejaksaan FIGC, kolumnis gosip Fabrizio Corona mengklaim bahwa dia punya bukti rekaman terkait sang pemain. Laporan terbaru dari La Repubblica mencatat jika bek sayap AC Milan Alessandro Florenzi terlihat mengunjungi kantor Jaksa Federasi Giuseppe Cine untuk memberikan bukti lebih lanjut terkait penyelidikan skandal judi ilegal. Pada waktu yang kurang lebih bersamaan, kolumnis gosip Fabrizio Corona dijatuhi hukuman 7 bulan penjara karena menolak ditangkap dan meninjau jendela ambulans yang dikirim untuk membantunya pada Maret 2021. Dia telah menghabiskan waktu di penjara karena memeras orang, termasuk para pemain sepak bola dan klub, dengan foto-foto yang diambil selama karirnya sebagai Raja Paparazzi. Berbicara kepada wartawan di luar ruangan pengadilan, Corona bersikeras bahwa penyelidikannya sendiri atas perjudian ilegal di sepak bola Italia belum berakhir. Kemarin saya menerima rekaman audio luar biasa yang akan saya publikasikan dalam waktu sekitar 10 hari dengan bukti bahwa Zaniolo dan 4 pemain lainnya berjudi. Mereka adalah 4 nama yang berbeda dengan yang sudah saya rilis. Di antara mereka ada Ale Dubai yang merupakan nama panggilan yang digunakan oleh Florenzi. Investigasi ini belum berakhir. Corona sendiri telah menjanjikan bukti selama berminggu-minggu yang tidak muncul di situs webnya, di Linger News, dan banyak pemain yang disebutnya berpartisipasi dalam perjudian ilegal malah mengambil tindakan hukum terhadapnya. Rumornya, Shevchenko ditawarkan ke Milan untuk jadi pengganti Pioli. Legenda sepak bola Ukraina Andriy Shevchenko dikabarkan telah ditawarkan ke AC Milan untuk dijadikan pelatih sementara di San Siro, menggantikan Stefano Pioli. Sekarang ini Pioli berada dalam tekanan besar, pasalnya penampilan Milan tak stabil. Milan tak bisa konsisten meraih kemenangan. Rossoneri juga sulit untuk mendapat hasil positif di Liga Champions. Dari 5 laga mereka cuma menang sekali saja. Milan juga baru saja digebuk Borussia Dortmund dan kini terancam gagal lolos ke fase knockout. Stefano Pioli memang pernah membawa AC Milan meraih Scudetto, namun sekarang hal itu dilupakan fans Rossoneri. Banyak fans yang merasa Pioli tak lagi layak menukangi Milan. Dari situ muncul kabar bahwa Andriy Shevchenko ditawarkan untuk menjadi pengganti Pioli.
Kabar ini diklaim oleh jurnalis asal Italia Niccolò Schira via Sempre Milan. Ia mengklaim Shevchenko telah ditawarkan oleh beberapa agen perantara. Shevchenko ditawarkan untuk jadi pelatih sementara Milan sampai bulan Juni 2024 saja. Namun manajemen Rossoneri kabarnya menolak tawaran itu. Pasalnya rekam jejak Shevchenko tak terlalu meyakinkan. Selain itu, kontraknya masih tersisa sampai 2025. Jadi, jika melepasnya sebelum waktunya, maka Milan harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai biaya kompensasi. Kalau menurut kalian Milanisti, gimana jika Milan mendatangkan Sheva?